Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang proyek APL yang berjudul Moodlight. Jadi di dalam kelompok kami berisikan 2 anggota. Yang pertama saya sendiri, Putri Isnamulyani, dan juga rekan saya, Nisa Fakira. Selanjutnya tentang deskripsi Moodlight dan juga pattern-nya akan dijelaskan oleh Nisa. Baik, terima kasih kepada Isna. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang deskripsi Moodlight terlebih dahulu. Nah, teknologi Moodlight ini digunakan untuk mengatur cahaya pada lampu suatu ruangan sesuai dengan keinginan pengguna melalui smartphone si pengguna tersebut. Nah, kecerahannya pun memiliki beberapa tingkatan, yaitu seperti gelap, redup, dan terang. Teknologi Moodlight ini juga dapat digunakan untuk mengganti warna sesuai dengan keinginan pengguna seperti warna white, warm, blue, purple, dan red. Nah, selanjutnya ada desain pattern yang digunakan. Di sini kami menggunakan desain pattern yaitu yang pertama ada adapter pattern, yang kedua ada singleton pattern, yang ketiga ada strategi pattern. Ini merupakan desain pattern yang pertama, yaitu adapter pattern. Pada adapter pattern ini terdapat 3 kelas, yaitu ada kelas saklar, Moodlight, adapter, dan smartphone. Nah, untuk kelas saklar, dia di sini terdiri dari 2 metode. Yang pertama ada metode power yang bersifat public, dia berfungsi untuk on dan off-kan lampu. Yang kedua ada metode color light, yang bersifat public juga, dia berfungsi untuk memilih warna lampunya. Begitu juga dengan kelas Moodlight, adapter, dan smartphone, dia juga masing-masing memiliki metode yang 2 metode yang sama seperti kelas saklar. Selanjutnya ada desain pattern yang kedua, yaitu ada singleton pattern. Nah, pada singleton pattern ini terdiri cuma hanya 1 kelas, yaitu kelas Moodlight. Pada kelas Moodlight ini terdapat ada metode Moodlight, dia yang bersifat private, ada metode daftar yang bersifat public, ada metode login yang bersifat public. Dia login ini untuk nanti kita mengisi username dan passwordnya, dan juga ada metode display yang bersifat public juga, dia untuk menampilkan hasilnya nanti, dan juga ada metode get instant yang bersifat public juga. Selanjutnya ini merupakan desain pattern yang ketiga, yaitu strategi pattern. Pada strategi pattern ini terdapat 6 kelas, yaitu yang pertama itu ada kelas light. Kelas light ini dia memiliki 2 metode, yaitu ada metode power yang untuk menon dan off-kan lampu. Dia bersifat public di sini, dan juga terdapat metode mengatur kecerahan. Metode ini bersifat public, dia berfungsi untuk mengatur kecerahan nantinya ke terang, redup, maupun gelap. Nah, selanjutnya ada kelas yang di bawah light, yaitu ada kelas white light, warm light, blue light, purple light, dan red light. Nah, kelima kelas ini dia merupakan implementation dari kelas light. Nah, masing-masing dari kelas tersebut dia memiliki 2 metode yang sama dengan kelas light, yaitu metode power yang untuk meng-off dan on-kan lampu, sama juga dia bersifat public, dan juga metode mengatur kecerahan yang bersifat public, dia berfungsi sama untuk mengatur kecerahan menjadi terang, redup, maupun gelap. Mungkin cuma ini penjelasan dari saya kembalikan ke Isna. Di sini saya akan menjelaskan demo code-nya tersebut. Sebelum menjalankan program, di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang code-nya, yaitu di sini yang pertama ada daftar. Daftar mengharuskan peserta yang mengatur lampu mengisi nama, username, email, dan password. Lalu setelah daftar ada login, yang diminta adalah username dan password. Lalu setelah login akan dikembalikan ke display dengan 2 pilihan. Yang pertama mengganti warna lampu, dan yang kedua mengatur kecerahan.
Lalu di sini ada if else, jika kita memilih nomor 1, maka kita akan ditujukan ke pilihan warna. Lalu di sini ada 5 pilihan warna, dan yang ingin ganti lampu, si user dapat memilih 5 warna di sini. Setelah dipilih, maka warna lampu akan berubah. Kemudian ketika user memilih warna nomor 2, maka user dapat langsung mengisi kecerahan cahaya, misalnya redup atau terang sekali. Lalu setelah tingkat kecerahan diinput oleh user, maka lampu akan berubah cahayanya menjadi apa yang diganti oleh user. Di sini kita bisa lihat langsung ketika kita jalanin programnya, ketika kita running program, maka dia akan diminta username, lalu password, kemudian kita pilih nomor 1, kemudian kita pilih warna lampunya tersebut, misalnya saya mau warna purple. Nah, kemudian ini warna lampu sudah berhasil diubah menjadi warna ungu. Kemudian kita pilih warna 2, saya ingin tingkat kecerahannya redup. Warna lampu berhasil diubah menjadi warna ungu dengan tingkat kecerahan lampunya tersebut redup. Nah, jadi fungsi dari mode light ini sebenarnya ada orang yang misalnya ingin cahaya lampunya tersebut gelap, agak redup, lalu agak terang sedikit, terang dan terang sekali. Jika kita memakai saklar, maka hanya bisa 2 warna, yaitu 2 tingkat kecerahan, yaitu terang dan gelap. Jika kita mengatur lewat mode light ini melalui smartphone, maka bisa diatur tingkat kecerahannya dengan banyak. Dan juga biasanya jika lampu hanya bisa pakai saklar paling maksimal 3 warna. Ini bisa mengganti dengan 5 warna dan dengan mudah langsung terganti. Jika saklar harus menekan berkali-kali. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.